Oke, baik adik-adik, kita akan lanjut pembahasan kita ya. Jadi saya mau mengulang kembali pembahasan kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai TKA atau tes kemampuan akademik. Ya, jadi nanti ini saya jelaskan, kemudian akan saya buatkan eh, materi-materi apa yang kemungkinan besar menjadi soal yang akan dikeluarkan di ujian TKA nantinya. Sampai saat ini saya belum menemukan kisi-kisi secara resmi dari kementerian, tapi beberapa sumber sudah mengeluarkan kisi-kisi untuk TKA, khususnya untuk mata pelajaran fisika. Oke, Oke, kita sekarang bahas lagi apa itu TKA supaya lebih gampang mengingatnya ya adik-adik ya. Oke, jadi kalau dikatakan TKA atau tes kemampuan akademik, itu adalah semacam asesmen yang menggantikan ujian nasional yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, atau sering dikatakan ini adik-adik sebagai Kemendikdasmen. Jadi asesmen ini apa gunanya? Untuk mengukur kemampuan akademik siswa secara menyeluruh, baik itu siswa SD, SMP, SMA, atau SMK, dan juga siswa-siswi lain yang sederajat dengan mereka. Seperti SD, SMP, SMA di bentuk institusi lain namanya madrasah. Oke, jadi madrasah juga bisa melaksanakan TKA. Jadi sebenarnya TKA itu berbeda dengan UN atau ujian nasional yang sudah pernah dibuat oleh pemerintah. Dan eh, TKA ini tidak bersifat wajib dan tidak menentukan kelulusan siswa. Kalau UN itu bersifat wajib adik-adik dan dia menentukan kelulusan siswa. Sementara TKA tidak bersifat wajib. Namun hasil TKA ini bisa digunakan sebagai salah satu komponen penilaian dalam seleksi penerimaan murid baru untuk pendidikan tingkat selanjutnya seperti dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, atau dari SMA ke perguruan tinggi. Jadi bagi siswa SMA atau SMK, TKA itu menjadi indikator penilaian dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Melalui jalur apa? Melalui jalur prestasi. Dengan kata lain, TKA ini berperan sebagai data objektif untuk menilai kemampuan akademik siswa dan menjadi nilai individu dalam seleksi masuk perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri yang mereka idam-idamkan. Sekarang kita lihat perbedaan antara TKA dan UN. Jadi kalau TKA itu adik-adik bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep dalam berbagai mata pelajaran. Tes ini mengukur kemampuan verbal, numerik, logika, dan pemahaman visual atau spasial. Eh, Kalau UN itu bersifat wajib, sementara TKA dia tidak bersifat wajib. Bedanya, perbedaan lainnya adalah UN fokus pada hafalan atau penguasaan materi dari buku pelajaran, sedangkan TKA lebih menekankan pada HOTS, High Order Thinking Scale. Kemudian jalurnya. Kalau UN itu digunakan sebagai penentu kelulusan, sedangkan TKA tidak penentu kelulusan. Jadi bagi siswa yang mengikuti TKA itu, maka nilai TKA itu didapatkan akan menjadi indikator penilaian jalur prestasi. Dan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, ini untuk SMA. Jadi ini ketentuannya untuk kelas 12. Bagaimana untuk jenjang SD dan SMP? Di kedua jenjang ini, TKA akan berfungsi sebagai indikator untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. SD, kelas 6 SD akan mengikuti TKA sebagai persiapan nilai mereka untuk masuk ke SMP.
Demikian juga dengan SMP, akan mengikuti TKA sebagai persiapan mereka untuk masuk ke tingkat SMA. Tapi pastinya TKA ini bukan sebagai penentu kelulusan. Ya, jadi saya harap adik-adik tetap semangat, berjuang untuk masa depan kalian, supaya kalian bisa masuk ke perguruan tinggi, supaya kalian masuk ke SMA, dan kalian masuk ke SMP yang kalian idam-idamkan. Thank you.